Halo anak-anak, siswa-siswi SMPN 3 Batui, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan ikuti selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, baik anak-anak, untuk kelas 8 semester 1, itu ada 5 bab pembahasan yang perlu kita bahas. Tetapi karena di masa pandemi ini kita mempunyai waktu terbatas. Nah, untuk itu Bapak membuatkan video pembelajaran ini gunanya untuk kalian lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Kalau menggunakan video ini kalian boleh nanti belajar di rumah, kemudian diputar-putar kembali video pembelajaran ini sehingga kalian lebih mudah untuk belajarnya. Baik anak-anak, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu bab pertama tentang informasi yang membanggakan. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, dalam teks berita ini kita akan membahas ada 6 subjudul, mulai dari definisi, unsur-unsur, kesimpulan, struktur dan kebahasaan, dan penyusunan teks berita. Nah, setiap sub kita akan bahasnya dengan cermat. Oke, yang pertama ada definisi, ciri-ciri, dan jenis teks berita. Nah, berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Nah, artinya berita ini ketika disampaikan langsung oleh si pewarta atau si pembawa berita, maka itu disebut dengan berita. Nah, kemudian sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Artinya, teks berita ini memerlukan media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media televisi dan radio. Nah, jadi teks berita itu berupa teks, jadi perlu media, sedangkan berita itu orang langsung menyampaikannya. Sehingga berita dan teks berita itu perbedaannya hanya terletak pada medianya saja. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada faktual, aktual, unik atau menarik, kemudian ada sistematis, kemudian seimbang, kemudian bahasa komunikatif. Nah, faktual tadi sudah disampaikan di awal bahwa faktual itu berdasarkan fakta sebenarnya. Sedangkan aktual itu artinya berita itu terbaru, hangat, dan sedang menjadi perbincangan orang banyak. Kemudian unik atau menarik. Berita itu kalau tidak unik dan menarik, artinya orang itu tidak akan mau membaca maupun melihat berita tersebut. Jadi dia memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Kemudian sistematis dan lengkap. Sistematis ini artinya berita itu sudah tersusun secara terperinci, artinya mulai dari awalnya bagaimana, kemudian di tengahnya bagaimana, kemudian di akhirnya bagaimana. Itu sistematis dan harus lengkap agar si pendengar maupun pembaca berita itu tidak memiliki pemikiran ganda. Artinya dia tidak bingung maksud dari berita ini apa. Nah, itu harus lengkap. Kemudian seimbang. Seimbang ini artinya berita itu tidak memojokkan salah satu atau perseorangan. Artinya kalau memang berita itu perlu dipublikasikan, dipublikasikan, tidak mengenal, oh ini anak pejabat, ini anak menteri, ini anak presiden, begitu. Jadi harus seimbang, walaupun itu anak menteri, kalau memang atau anak pejabat, kalau memang terkena misalnya apa namanya, yang melanggar norma-norma bahwa itu harus diberitakan. Jadi tidak harus masyarakat kecil saja yang harus diberitakan, tidak. Itu jadi harus seimbang. Kemudian ada bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif ini artinya bahasa di mana si pemberi berita ini bisa menyampaikan kepada si pendengar dengan bahasa
yang mudah dimengerti oleh si pendengar. Itu artinya bahasa yang komunikatif. Kemudian berikutnya ada jenis-jenis teks berita. Nah, jenis-jenis teks berita ini ada macam-macam, baik berita langsung, berita mendalam, berita penyelidikan, berita interpretasi, maupun berita opini. Berita langsung ini artinya berita yang langsung dari narasumber yang terpercaya. Artinya berita ini dilaporkan langsung dengan narasumbernya. Kemudian berita mendalam. Berita mendalam ini adalah berita di mana ada fakta-fakta tambahan. Artinya berita ini sebelumnya sudah ada, kemudian dicari lagi fakta-fakta yang mendukung tentang berita ini di lapangan. Nah, kemudian itu ada berita penyelidikan. Berita penyelidikan ini sama dengan seorang polisi menyelidiki kasus. Nah, berita penyelidikan ini, penyelidiknya siapa? Ya, si wartawan itu yang menyelidiki sendiri keberadaan suatu informasi atau berita tersebut. Kemudian berita interpretasi. Berita interpretasi ini artinya berita gabungan antara berita langsung dengan berita opini. Artinya begini, si narasumber memberikan suatu informasi atau kejadian, kemudian si pewartalah yang menambahkan fakta-fakta yang diambil dari si narasumber lainnya. Kemudian ada berita opini. Berita opini ini contohnya begini. Misalnya ada seorang artis yang terkena atau terciduk penggunaan narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan jumpa pers. Nah, ini namanya berita opini. Jadi, seperti contohnya berita jumpa pers wartawan, kemudian misalnya pidato kepresidenan, ini merupakan suatu berita opini. Oke, berikutnya kita bahas yang unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita itu ada 5W 1H namanya, yang biasa disebut dengan adiksimba. Ini artinya apa? What. What ini artinya apa yang sedang terjadi. Artinya berita itu harus memuat apa yang sedang terjadi. Oh, ini terjadi misalnya tentang COVID-19. Nah, kemudian D-nya itu atau where. Where ini artinya di mana. Di mana kejadian tersebut. Di mana peristiwa itu terjadi. Nah, itu D. Kemudian when. When ini artinya kapan. Kapan peristiwa itu terjadi atau kapan berita ini terjadi. Kapan berita ini dimuat. Nah, kemudian ada who. Siapa. Siapa ini? Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian why. Why ini artinya mengapa. Mengapa kejadian itu terjadi? Misalnya karena apa. Kemudian how. How ini artinya bagaimana. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Itu merupakan unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur inilah yang memuat bahwa berita itu layak dikatakan sebagai berita atau tidak. Kalau tidak ada unsur-unsur ini bahwa berita itu tidak layak untuk dijadikan berita. Berarti itu hanya sebuah gosip misalnya dan yang lainnya. Kemudian berikutnya sub yang ketiga itu ada simpulan, tanggapan, penyampaian isi teks berita. Nah, simpulan teks berita. Simpulan ini memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Artinya simpulan ini hasil akhir dari teks. Misalnya kalian membaca sebuah berita di koran, kalian membaca sampai habis, oh ini artinya berita ini memuat tentang ini misalnya. Nah, itu merupakan simpulan. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Pertama, kalian harus mendengar atau membaca teks berita dengan seksama. Artinya kalian membaca sungguh-sungguh dan memahami teks berita tersebut agar tidak berbeda makna yang disampaikan si pewarta dengan kalian mencernanya. Kemudian mencatat unsur-unsur tadi. Ya, unsur-unsur tadi yang 5W1H atau adiksimba itu apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu barulah kalian bisa membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur. Kemudian yang berikutnya ada tanggapan isi teks. Nah, tanggapan isi teks ini artinya kalian memberikan umpan balik, memberikan tanggapan, atau berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Kalian boleh memberikan tanggapan suatu teks berita, misalnya berupa kritik,
Nah, aspek yang bisa ditanggapi, artinya apa yang bisa kalian tanggapi dalam berita tersebut. Yang pertama, isinya atau unsur beritanya. Isinya itu sudah memuat unsur-unsur tadi belum, adik simbah tadi belum. Nah, itu kalian bisa membuat tanggapan. Kemudian yang kedua, bahasa atau kalimat. Nah, bahasa dan kalimatnya ini sudah sesuai dengan EYD apa belum? Atau kalimatnya ini sudah pas apa belum? Membuat orang bingung tidak nanti si pendengarnya. Nah, itu yang bisa kalian membuat tanggapan. Kemudian ada penyampaian isi teks berita. Nah, bagaimana caranya menyampaikan berita tersebut kepada orang lain agar orang lain itu mudah untuk mengerti? Yang pertama, kalian harus memahami unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu kalian harus tahu tadi yang 5W, 1H tadi. Kemudian yang kedua, menceritakan berdasarkan kata-kata sendiri, hasil kreativitas sendiri. Kenapa kalian harus menceritakan berupa kata-kata sendiri? Agar kalian lebih mudah menyampaikannya. Kalau kita mengikuti misalnya uh, teks yang panjang lebar itu, kemudian kalian menyampaikan dengan terbata-bata, maka orang lain tidak mudah untuk memahaminya. Jadi kalian boleh menyampaikannya dengan kata-kata tersebut dengan syarat harus memahami unsur-unsur unsur-unsur dari teks berita. Oke, paham ya anak-anak? Nah, untuk yang D dengan E, kita akan membahasnya di video berikutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Nanti di sana ada pembahasan D dan E. Kemudian, untuk video yang pertama ini kalian boleh simpan. Kemudian kalian boleh pelajari di rumah berulang-ulang. Kalau memang ada pertanyaan atau hal yang belum dimengerti, boleh kalian tulis dulu supaya tidak lupa di kertas, kemudian nanti disampaikan lewat via WA pribadi saya juga boleh. Nanti akan ada video berikutnya lagi membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis. Nah, nanti saya memberikan waktu 1 minggu, silakan buat pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian mengerti. Baik, sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, kita sambung di video berikutnya.